Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih terpatri sepenggal kenangan tersisa saat Dinda menyambut Kanda di Pasar Klewer. Selamat datang pembaca info komputer semua di webinar yang kali ini membahas soal ransomware. Halo Bapak Ibu semua, saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Terima kasih telah bergabung di webinar kami, Info Komputer Tech Gathering, sebuah webinar yang kami tujukan sebagai tempat berdiskusi dan berbagi seputar pemanfaatan teknologi digital demi kemajuan perusahaan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pertanyaan apa kabar mungkin sering kita ucapkan, sering kita dengar, namun di hari-hari ini mungkin maknanya jauh lebih dalam gitu ya. Seperti kita rasakan bersama, saat ini kita memasuki masa-masa yang sulit di tengah pandemi, ketika banyak beredar kabar sedih di sekitar kita. Namun tentu saja kami berharap Bapak Ibu semua baik-baik saja dan tidak pernah lelah untuk menerapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Dan karena alasan 5M itu pula, saya saat ini bersama tim menyelenggarakan webinar ini dari rumah masing-masing gitu. Jadi biasanya kalau webinar kami datang ke kantor demi kelancaran komunikasi dan juga kestabilan internet dan listrik. Namun untuk kali ini kami terpaksa melakukannya di rumah. Jadi kami sudah mencoba untuk menyiapkan berbagai strategi supaya acara ini berlangsung dengan lancar, ada berbagai langkah mitigasi. Namun jika memang nanti tengah acara ada sedikit masalah, kami mohon maaf atas kesalahan atas masalah tersebut. Namun semoga sampai akhir webinar ini kita akan lalui dengan baik-baik saja. Oke, untuk webinar kali ini kami akan mengangkat tema merancang strategi menangkal ransomware. Tema ini kami pilih karena serangan ransomware di paruh pertama tahun ini sudah gila-gilaan gitu ya, dan banyak serangan-serangan yang high profile. Contohnya di awal Mei lalu pasokan migas di pantai timur Amerika itu terganggu karena serangan ransomware yang terjadi di Colonial Pipeline itu yang terkena jaringan IT-nya, namun mereka terpaksa harus menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya karena takut akan efek yang dampaknya signifikan. Akhirnya mereka menebus dengan biaya tebusan yang juga sangat tinggi sampai 4,4 juta dolar atau 70 miliar rupiah. Kemudian fenomena lain yang juga ada serangan ransomware yang high profile itu adalah pintu masuknya bisa dari mana saja ya. Contoh yang terakhir 2 minggu lalu di Kaseya gitu, sebuah perusahaan managed services yang diserang ransomware gitu ya. Yang jadi semacam supply chain attack gitu. Jadi yang diserang satu, yang terkena semua klien dari Kaseya yang konon mencapai hampir 1.000 customer dari Kaseya, dan sekali lagi itu melibatkan uang tebusan yang sangat tinggi. Jadi bayangkan ransomware bisa masuk melalui pelayanan managed services yang selama ini kita percaya. Nah, dengan semakin rumitnya modus operandi dari ransomware tersebut, pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana kita terhindar gitu dari semua serangan tersebut. Apakah cara-cara lama seperti backup data, data segmentation, atau user segmentation itu masih relevan? Atau kita butuh strategi baru untuk menangkal serangan ransomware tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang coba kami jawab di webinar ini. Jadi kira-kira webinar ini akan memberikan gambaran 3 hal, yaitu pertama adalah bagaimana modus terkini dari serangan ransomware. Yang kedua, belajar dari modus tersebut, bagaimana strategi untuk menghadangnya. Dan yang ketiga, bagaimana langkah mitigasi saat terserang ransomware. Gitu. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut, kami telah mendatangkan 3 narasumber yang akan berbagi pengalaman. Namun sebelum memperkenalkan mereka semua, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengisi daftar hadir yang linknya ada di kolom chat atau juga bisa scan QR code di layar. Nanti yang mengisi daftar hadir ini berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Sangfor dan Info Komputer yang akan diundi di akhir acara. Oke, semoga sudah pada sambil mengisi
Oke, sambil menunggu Bapak Ibu mengisi daftar hadir, saya juga ingin menginformasikan beberapa aturan dari webinar ini. Yang pertama, kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer. Yang kedua, kami menonaktifkan fitur kamera dan suara dari audiens untuk kelancaran acara ini. Dan yang ketiga, jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan ajukan dengan mengetikkan pertanyaan Anda melalui kolom Q&A yang tersedia. Nanti pertanyaan terpilih akan dijawab di sisi Q&A dan berkesempatan juga mendapatkan hadiah dari kami. Jadi ada hadiah tadi mengisi daftar hadir, ada hadiah untuk pertanyaan terbaik. Gitu. Jadi ada banyak hadiah lah untuk webinar kali ini. Oke, sekarang saya ingin memperkenalkan 3 narasumber yang akan menjadi pembicara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah Pak Alphonse Tanujaya, pakar security yang mungkin sudah sering Anda dengar namanya ya. Beliau rajin menulis dan berbagi informasi di berbagai media, termasuk menjadi penulis rutin di Info Komputer. Beliau memiliki pengalaman hampir lebih dari 20 tahun seputar IT security. Nanti Pak Alphonse akan banyak bercerita mengenai modus serangan ransomware saat ini dan bagaimana mengatasi serangan tersebut. Narasumber kami yang kedua adalah Pak Franky Nathanael. Beliau adalah Head of IT Infrastructure, Security and Compliance dari PT Sampurna Agro Tbk. Seperti kita tahu, Sampurna Agro adalah perusahaan perkebunan yang lahannya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tugas utama Pak Franky adalah menyediakan infrastruktur TI di seluruh kebun tersebut, termasuk juga melindungi data di dalamnya. Nanti Pak Franky akan banyak sharing tentang strategi Sampurna Agro dalam mengantisipasi ransomware, baik dari sisi people, proses, maupun teknologi. Sedangkan narasumber kami yang ketiga adalah Pak Victor J. Fernandus, Security Product Manager dari Sangfor Technologies. Pak Victor nanti akan banyak bercerita soal kill chain atau struktur serangan ransomware dan bagaimana melakukan mitigasi dari setiap kill chain tersebut. Itulah 3 narasumber yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya di webinar kali ini dan semoga bisa menjawab rasa ingin tahu kita tentang ransomware dan modusnya saat ini. Kepada semua narasumber saya ucapkan selamat pagi dan silakan mengaktifkan video dan audionya. Halo Pak Alphonse, bisa? Oke, halo Pak Alphonse, apa kabar? Masih di mute Pak kayaknya Pak, sorry, nggak dengar suaranya. Oke, saya sapa dulu Pak Victor, apa kabar Pak? Ya, halo Pak Wisnu dan semua. Sehat-sehat aja Pak, keluarga sehat, juga? Iya. Oke, Pak Franky, apa kabar Pak? Baik Pak Wisnu, sehat Pak. Oke, Pak Alphonse Oke, Pak Alphonse sudah kedengaran suaranya. Terima kasih. Ya. Kalau Pak Alphonse ini mau mengikuti aturan pemerintah nih, ya WFB ya, work from Bali nih kayaknya. Gimana Pak? Udah di sana udah normal atau tetap banyak pembatasan di sana Pak? Oh sama. Pembatasannya malah mereka dari tahun yang lalu udah sepi lah di sini semua dan saya cukup surprise mereka bisa survive 1 tahun di sini semuanya sepi tetapi mereka masih berusaha menaati. Oke ya emang saat yang sulit bagi kita semua sepertinya ya. Tapi semoga ya itu ya semoga akan ada titik terang lah di sebentar lagi atau di masa yang akan atau semoga kita bisa kembali normal seperti dulu lagi. Dan ngomong-ngomong kita baju hitam semua nih ya. Jadi saya tuh dulu waktu kuliah pernah punya grup band bawa-bawangan. Saya kan kuliah di metalurgi UI Pak ya. Jadi kita punya grup band namanya Black Steel Boy gitu. Jadi plesetan dari Black Street Boy jadi Black Steel Boy gitu. Jadi saya ingat tuh saya harus pakai baju hitam dan segala macam. Kok jadi ngebahas soal itu ya karir musik saya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke webinar kita yang akan dimulai dengan sesi presentasi dari Pak Alphonse. Namun sebelum itu saya mengingatkan sekali lagi untuk Anda yang baru bergabung untuk mengisi data hadir yang linknya ada di kolom komen dan juga mungkin nanti ditampilkan di layar komputer Anda. Akan ada kejutan menarik bagi Anda yang mengisi daftar hadir tersebut.
Oke, Pak Alphonse, silahkan mulai presentasinya, Pak, untuk menggambarkan modus serangan ransomware saat ini. Saya akan antarkan dengan pantun. Ingatkah Dinda sejalin bunga melati yang kita rangkai jelang senja di kaki bukit. Silakan Pak Alphonse untuk memulai presentasi dengan durasi presentasi 15 menit. Oke Pak, silakan Pak Alphonse. Halo Pak Alphonse, bisa mendengar suara saya? Oke. Oke, siap. Silakan Pak di share screen-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan sedikit informasi mengenai ransomware. Mungkin ini sedikit flashback, tapi cepat aja. Saya mungkin sekitar 5 sampai 6 slide, tapi 3 tentang isinya movie semua, tentang crime at the perfect time gitu. Jadi kalau tidak hari ini atau kira-kira 3 tahun yang lalu tidak mungkin ada ransomware. Nah itu kenapa bagaimana ini bisa terjadi. Oke, ini tentang background ransomware. Jadi kita mulai dengan ini. Springfield, Illinois. A couple glares at their computer screen, knowing the baby pictures of their eldest son are now lost forever. They couldn't afford to pay the $700 ransom. In Dixon County, the sheriff's office pays $622 in bitcoins. With lives in the balance, there was no option but to pay. In Bern, Switzerland, Marie sits at a coffee shop, eyes glued to her laptop screen. An image of a bright red padlock stares back at her as she reads the assailant's demands. How did things get so bad? Let's take a step back and see how it all started. Malware has been around since the dawn of the internet, and in short, is software created for malicious purposes. Malware spreads to computers via spam emails, misleading links, fake software updates, and through exploiting vulnerabilities in web browsers and popular software. A decade ago, a new and particularly sinister type of malware emerged. In 2005, Russian criminals created the first ransomware, detected as Trojan Cryzip. It was a crude parasite, which zipped and password protected a user's personal documents. The user would then find the ransom note on their desktop. Fast forward to 2012. Ransomware exploded across Europe and North America, posing as law enforcement alerts accusing victims of piracy, terrorism, and even child pornography. The victims were then urged to pay a $200 fine or face criminal charges. In 2013, ransomware makers were already extracting more than $3 million per year from their victims. Then, CryptoLocker was released, and the stakes quadrupled almost overnight. CryptoLocker represented a totally new family of malware, which encrypts a user's photos, documents, and other personal files with a uniquely customized secret key. These files could only be restored by paying a ransom to obtain the secret key. On January 10, 2015, the FBI made an official statement that ransomware was on the rise, emphasizing that a new ransomware variant, CryptoWall, was encrypting users' files and charging anywhere from $200 to $5,000 in bitcoins to restore them. The FBI did not provide any viable solutions for decryption. In 2016, more than $15 million has already been extorted from users. A vicious parasitic cycle has begun. Most users opt to pay. Every time a victim pays the ransom, the malware creator receives the funds. Naturally, some of this money is reinvested into the development cycle,
and crypto ransomware gets progressively smarter, more effective, and harder to defeat. And thus, the cycle continues. So what should you do? Take the initiative and back up your data to protect yourself. While modern antivirus programs can protect you against the majority of threats, many cutting-edge malware variants are able to easily slip through the cracks in antivirus security defenses. There has never been an AV program that can block every threat all the time. The only thing that can guarantee your security and peace of mind is a solid backup plan. Protect yourself, and most importantly, protect your data. This will rob the malware makers of their income and erode the ransomware model from its core. Get serious about your online security. Protect yourself with advanced anti-malware software with heuristic capabilities. Create a backup plan to make sure that your important data is safe. Store a backup of your most critical data offline or with a secured cloud backup service. Make sure your operating system and applications are up to date. Use caution when opening email attachments and don't click unsolicited email links. Get secure, be safe, stay up to date. Oke, jadi ini video pertama, cuman saya khawatir nanti kelamaan, jadi saya percepat saja. Jadi yang pertama ini cerita tentang backgroundnya ransomware. Jadi awalnya sih itu bohong-bohongan, jadi nggak ada yang di encrypt. Tetapi sejak zamannya CryptoLocker ditemukan teknologi untuk mengenkripsi yang bisa dipakai oleh siapa saja. Lalu mulailah ransomware itu mengganas. Tapi itu kejadian tuh 6 tahun yang lalu. Jadi itu sebenarnya kalau kita ngomong ransomware ini sebenarnya sesuatu yang sudah agak ketinggalan. IT ini luar biasa cepat. Nah, jadi kenapa ketinggalan? Setelah ini kita akan menuju ke sana. Nah, kenapa ransomware itu perfect crime at the perfect time? Karena persyaratan ransomware itu banyak. Jadi nggak cuman bisa nge-encrypt. Salah satu persyaratannya adalah teknologi enkripsi itu sudah tercipta dan sudah diimplementasikan dengan baik dan siapa saja bisa menjangkaunya. Itu salah satu persyaratan. Persyaratan lainnya apa? Persyaratan lainnya ini saya tidak mainkan videonya, adalah adanya network yang anonymous, namanya Tor, di Onion Router. Jadi kita bisa very anonymous untuk mengakses, misalnya saya ingin mengakses satu komputer, saya ingin menjahati komputer itu, saya melalui di Onion Router, saya lari dulu ke Malaysia, lari dulu ke Rusia, lari dulu ke Eropa, lari dulu ke Ukraina, dari Ukraina baru mengakses komputer yang saya tuju. Jadi komputer yang saya tuju cuman taunya IP yang terakhir yang di Ukraina. Waktu dilacak ke Ukraina, lari ke Rusia, nanti kemana, ke Malaysia, berusaha, itu sulit sekali. Jadi hal itu yang memudahkan peretas untuk melakukan ransomware. Jadi persyaratan pertama ada enkripsi, yang kedua ada Tor di Onion Router yang bisa menyamarkan lokasinya kita. Lalu, nah ini enkripsi persyarat. Jadi pertama Tor, kedua enkripsi. Nah, jadi apa itu enkripsi? Enkripsi itu pada prinsipnya adalah mengamankan koneksi. Jadi karena kita memanfaatkan internet, pada prinsipnya apapun yang kita transaksikan ke server itu kelihatan. Jadi kita tidak bisa mencegah orang menyadap kita. Apapun yang kita transaksi, kita mau WA, mau apa, orang bisa sadap. Jadi kita pakai WiFi, kalau nggak dari WiFi, dari ISP atau dari ISP perantara atau apa, mereka bisa menyadap semua transaksi. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kita bisa mengenkripsi itu, mereka bisa nyadap tapi nggak bisa tahu isinya. Jadi itu poinnya. Itulah dengan enkripsi. Tetapi yang menariknya adalah kalau di tangan orang yang baik, pistol itu di tangan polisi untuk mengamankan keamanan, di tangan orang jahat untuk merampok, kira-kira seperti itu. Jadi enkripsi di tangan orang yang jahat mereka lakukan ya untuk ransomware ini. Lalu persyaratan berikutnya adalah Bitcoin. Jadi kenapa Bitcoin? Sambil ini aja.
kenapa persyaratan berikutnya Bitcoin? Karena mereka perlu exit untuk cash out. Jadi kalau di Indonesia banyak cara untuk cash out untuk orang, banyak KTP palsu yang beredar, mereka bisa bikin rekening palsu untuk cash out sehingga terjadi banyak kejahatan clustery. Mereka bisa cash out dengan pakai rekening bodong. Nah, kalau di dunia ransomware ini, mereka bisa cash out dengan Bitcoin. Karena Bitcoin ini memungkinkan mereka menerima duit dan sangat sulit dilacak. Bukan tidak mungkin. Sebenarnya ada teknologi dan ada perusahaan yang khusus bergerak untuk melacak ini. Tetapi sangat sulit, sehingga terjadilah ransomware. Jadi ada tiga hal. Satu, enkripsi. Dua, ada Tor. Tiga, ada Bitcoin. Mereka bisa cash out. Jadi itu sebabnya ransomware. Lalu bagaimana kita bisa mencegah ransomware? Satu, backup. Dua, antivirus has ransomware detection feature. Kemudian ada update patch, OS dan program. Kemudian ransom protect itu yang diberikan oleh Vaksin.com. Jadi kalau kan ada ransom protect, walaupun udah di-encrypt, data balik lagi. Lalu yang terakhir mungkin disarankan DNS protection. DNS protection tuh dia even DNS over HTTPS juga bisa. Jadi dia mencegah klien untuk mengakses situs yang mengandung malware atau phishing. Itu secara umum. Lalu secara khusus ini pengalaman dari Vaksin.com, ya kan? Ini kami terapkan ke customer kami. Beberapa tipsnya banyak sekali. Ini contoh saya sebutkan secara cepat. Disable WSA, Windows Scripting Host. Jadi ransomware eksekusi umumnya memanfaatkan JScript dan VBS. Lalu disable WPS, Windows PowerShell. Jadi itu umumnya nggak terpakai. Ya, dan itu yang digunakan WPS untuk install ransomware dan encrypt file. Lalu disable SMB V1 itu adalah file sharing antar komputer. Lalu rename VSS admin tujuannya untuk supaya ransomware tidak bisa menghapus recovery point. Jadi mereka standarnya itu VSS admin.exe, delete, shadow, all, quiet. Udah, kalau shadow kamu hilang semua, kamu kena ransomware, kamu nggak bisa balik lagi karena recovery point-nya di delete. Maka kita disable VSS admin-nya sehingga mereka nggak bisa delete shadow-nya gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Wisnu, di mana saat ini udah berkembang gitu loh ke yang namanya extortionware. Extortionware itu apa? Extortionware itu adalah mereka tidak cukup mengenkripsi data Anda saja, tetapi data Anda di-download. Jadi download dalam bentuk besar, berapa tera, banyak korban yang menjadi korban udah di-encrypt, di-download, lalu diminta bayar. Kalau nggak mau bayar, data kamu akan dipublish. Jadi ini terjadi beberapa hal yang cukup memprihatinkan, tapi ini terjadi maraknya di luar. Di Indonesia ada beberapa lah, ada sekitar 6 atau 7 perusahaan government atau perusahaan besar yang menjadi korban juga. Tapi saya bersyukur kelihatannya mereka nggak bayar, tetapi celakanya datanya jadi di-export, jadi disebarkan di Tor ya, di onion router. Jadi sebagai gambaran, kalau Anda ingin tahu, kalau mungkin ngikutin Lady Gaga kemarin ngaku sempat diperkosa oleh manajernya, ya kan? Itu sebenarnya dia ada legal agent yang kena ransomware, dan Lady Gaga itu konsultasi ke legal agent itu, dan legal agent itu datanya keambil. Dan mereka mengancam, oke, lu mesti bayarnya gila-gilaan, seperti tadi disebutkan. Itu dalam jutaan dolar, miliaran bayarnya. Kalau lu nggak bayar, gue sebarin. Nah, kelihatannya mereka nggak bayar dan disebarkan datanya, sehingga Lady Gaga daripada disebarkan, mendingan dia ngomong dulu. Jadi itu ceritanya. Dan banyak skandal-skandal yang terungkap karena ransomware. Jadi itu gambaran yang terjadi hari ini. Jadi extortionware, jika Anda perusahaan yang besar, umumnya besar, kalau yang saya khawatirkan perusahaan go public,
lalu unicorn kalau datanya sampai keambil itu pasti di-extort. Jadi Anda hati-hati. Jadi nanti kita coba diskusikan bagaimana cara menghadapinya. Kalau menghadapi ransomware kan cuma backup. Habis itu kalau di encrypt ya udah aku restore. Cuman sekarang kalau extortionware kamu encrypt, kamu backup, terus dia sebarin datanya, kamu akan celaka gitu. Kira-kira itu sih dari saya gambaran ransomware hari ini sampai ke extortionware. Terima kasih atas waktunya Mas Wisnu. Oke, terima kasih Pak Alphonse atas presentasinya. Dan yang belakangan ini saya juga lihat itu tuh Pak ya, ransomware as a service gitu ya. Jadi orang untuk nyerang untuk membuat ransomware itu udah ada kayak platformnya gitu, udah ada toolsnya, tinggal pakai, tempat negonya juga udah disediain gitu. Jadi emang jadi kira-kira semua orang bisa lah jadi cyber kriminal gitu untuk membuat ransomware, apalagi dengan iming-iming uang tebusan yang sekarang nilainya udah gila-gilaan tuh Pak ya. Jadi semakin banyak fenomena ransomware kayaknya di masa depan ya. Jadi yang buat itu pinter Mas. Ya. Dia kalau cuma buat software, dia tuh nggak salah, dia nggak bisa ditangkap. Dia buat software, dia sediakan sistem, lalu dia cari siapa yang mau nyebarin. Yang nyebarin itu kan yang melakukan kejahatannya. Jadi dia buat softwarenya, lalu yang nyebarin ada ratusan. Nah itu bagi hasil. Ya bener ya yang Mas Wisnu bilang. Jadi itulah mereka pintar, mereka nggak bisa ditangkap loh. Gue cuma bikin software kok, gue nggak salah gitu. Lalu lu tangkap aja yang nyebarin gitu loh. Kira-kira begitu tekniknya. Iya.